Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi 2 Samuel. Ini sudah tema yang kedua ya, baru ya, yaitu bahwa Daud menjadi raja di Yehuda. Dalam arti para tua-tua Yehuda itu datang kepada Daud dan mengurapi Daud untuk menjadi raja. Coba dulu kita baca di pasal 2 Samuel ya. Dikatakan di sini ayat 4, kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud, tentu dua-tuanya yang maksud sini ya. Lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Jadi ceritanya begini, ketika dia sempat lari ke daerah orang Filistin, Daud ini daerah Siklak itu nanti Raja Akis itu yang menerima dia. Daud jadi melayani Raja Akis orang Filistin itu. Kemudian ketika itu terjadi perang antara Saul itu orang Israel dan Filistin, dan Daud hampir ikut berperang karena dia itu menjadi hamba kepada Raja Akis. Tapi dengan cara Tuhan akhirnya Daud dipulangkan, dan kita tahu peristiwa Siklak itu. Kurang lebih 2-3 hari itu baru Daud dapat kabar bahwa Saul sudah mati ya, dengan Jonathan, Malkisua, Abinadab itu anak-anaknya Saul itu 3. Dan Daud kemudian bertanya kepada Tuhan, gimana? Apakah dikatakan di sini ayat 1, kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Ini dikatakan firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya ke Hebron. Ya, jadi ini Hebron itu daerah yang sangat penting. Kita tahu tempat kuburan Abraham dengan Sarah, kuburan juga Ishak dengan Ribka, dan kuburan Yakub dengan Leah di situ, bukan Rahel ya. Nah, disitulah, itu daerah Yehuda memang, karena itu daerah Kaleb yang menaklukkan itu, dia minta itu daerah itu. Hebron itu. Jadi Daud suruh ke sana dan dia diurapi. Kita melihat bahwa Daud mengalami 2 kali pengurapan sebelum dia memegang jabatan sebagai raja, ya. Pertama tentu pengurapan dari Tuhan oleh Samuel. Daud dipilih, ditetapkan ya, dan dipersiapkan. Jadi pengurapan yang pertama itu adalah pengurapan untuk Daud diproses, dibentuk ya, dipersiapkan ya, sebelum dia mendapatkan nanti jabatannya ya. Jadi jangan salah, itu pengurapan Tuhan itu lewat Samuel, bukan pengurapan Daud menjabat sebagai raja ya. Karena itu justru itu pengurapan Daud akan diproses belasan tahun itu, dikejar-kejar Saul ya, mengalami proses lah, kita sudah tahu itu ya ceritanya. Jadi tapi karena proses itu pasti berhasil karena ada pengurapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja memimpin Daud sehingga proses itu berhasil ya. Kemudian selesai proses ini, maka Daud siap diurapi oleh tua-tua Yehuda. Itu artinya Daud sudah siap untuk menjalankan ministrinya sebagai raja. Kalau dalam Israel konteks perjanjian lama kan itu jabatan itu ya. Nanti kita lihat konteks perjanjian baru. Ini perjanjian, jadi Daud sudah diresmikan lah atau ditahbiskan lah kalau pakai bahasa kita sekarang ya, ordinasi ya, di ordain ya, ditetapkan. Sudah menjabat sebagai raja, siap melakukan ministry sebagai raja. Jadi baik Daud maupun orang Israel sudah siap menerima jabatan raja itu, Daud sebagai raja ya. Baru kemudian Daud menjadi raja di Hebron. Dikatakan di sini hanya 7,5 tahun, 33 tahunnya lagi nanti dia diurapi lagi yang berikut oleh seluruh Israel. Ya, ini aja dulu kita mau belajar ini ya. Jadi ini konteks perjanjian lama. Kita tahu kerajaan itu adalah simbol kerajaannya, karena kerajaan Daud itu kerajaan jasmani. Ada raja jasmani itu Daud ya, ada istananya, nanti kita lihat di situ ada strukturalnya, panglimanya dan sebagainya itu, ada bait sucinya juga nanti jasmani ya, semuanya lah. Nanti musuh-musuhnya juga jasmani ya.
Warisannya juga jasmani, tanah perjanjian itu. Jadi semuanya yang serba natural, serba yang jasmani. Karena memang begitulah prinsipnya Tuhan itu, mulai yang datang itu natural, baru yang spiritual. Nah, ketika Daud di sini mendapat suatu janji, nanti kita belajar secara khusus itu, bahwa dia dan keturunannya tahtanya akan kokoh selama-lamanya, ya. Nah, itu yang dimaksud itu keturunannya memang Salomo yang akan membangun bait suci, tapi keturunan yang dimaksud itu adalah Mesias. Itu yang dinanti-nanti oleh orang Israel, berabad-abad tuh menantikan itu, Mesias, ya. Sampai sekarang ya masih, kan Yesus belum diakui oleh orang Yahudi sebagai Mesias, ya. Jadi Daud kerajaannya merupakan simbol, sementara yang nanti datang kerajaan Mesias itu yang spiritual. Tapi orang Farisi, salah satu alasan dia menolak Yesus sebagai Mesias adalah karena orang Farisi punya konsep, karena Mesias itu anak Daud, maka haruslah kalau Mesias itu datang, dia pasti setidaknya melakukan 3 hal ini. Kalau sudah lihat di YouTube tuh bagaimana rabi-rabi Yahudi itu ngomong, setidaknya ada 3 hal Mesias yang akan dilakukan oleh Mesias itu, ya. Jadi orang Yahudi itu dibilang, kami nggak disuruh percaya kepada Mesias, apalagi kedatangan Mesias kedua kali. Itu nggak ada, itu pikir-pikir itu. Kami akan tahu kok langsung dengan mata kami, dengan mata jasmani kami tahu yang mana Mesias itu. Pertama, Mesias itu akan bangun bait suci, jasmani, ya. Oh, kalau yang sekarang berarti yang ketiga ini. Kemudian Mesias akan membebaskan Israel dari segala musuh-musuh sekitarnya. Mengangkat, kalau dalam janji Musa itu, hukum Musa itu Israel menjadi kepala, bangsa-bangsa lain menjadi ekor. Dia menjadi ini. Kemudian Mesias itu akan memberikan pendamaian bagi seluruh dunia. Ya. Ya tentu Israel kembali sebagai kepalanya, ya, bangsa-bangsa lain ekornya. Jadi ini kan jelas dengan mata jasmani kelihatan bahwa Mesias itu pastilah seorang ahli ekonomi, ahli politik, ahli perang dan sebagainya. Udah jelas itu. Kemudian datanglah Yesus. Aku Mesias katanya. Nah ini orang Yahudi, ini penghujatan ini. Udah langsung aja, ini penyesat, ya. Makanya Yesus pernah tanya juga sekali, menurut kalian Mesias itu anak siapa? Ini Yesus pancing dulu, ya, pengertiannya. Mereka tanpa buka-buka apa, udah langsung tahu itu. Mesias anak Daud katanya. Dengan pengertian kerajaan Mesias harus samalah dengan kerajaan Daud itu. Yesus langsung bilang, dikutip aja dari Mazmur itu, ada tertulis itu. Nanti nggak usah baca itu. Di Mazmur itu Daud berkata kepada orang yang diurapi Tuhan yang duduk sebelah kanan itu, yang tentu orang Yahudi tahu itu Mesias yang duduk sebelah kanan Bapa itu. Daud di sini bicara, Tuhan telah berfirman, dia menyebut Tuanku yang duduk sebelah kanan itu Mesias itu. Daud bilang ini, Tuhan telah berbicara kepada Tuanku, dia menyebut Mesias itu Tuannya. Duduklah sebelah kananku sampai kubuat semua musuh-musuhmu takluk kepadamu. Itulah dia kerajaan Mesias itu. Mesiasnya duduk sebelah kanan Bapa. Setelah itu semua musuhnya akan ditaklukkan. Tapi masalahnya Daud menyebut Mesiasnya itu Tuhan. Ya. Makanya Yesus bilang, loh, kamu bilang Mesias itu anak Daud. Itu buktinya di Mazmur itu Daud bilang Tuanku. Ya masa dia bilang sama anaknya Tuanku? Nggak mungkin kan? Orang Farisi nggak bisa jawab. Maksud Yesus itu dimensi daripada kerajaan Mesias lebih tinggi daripada dimensi kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu jasmani. Istana jasmani, tentara jasmani, tanahnya jasmani, musuh jasmani, semua bait suci jasmani, semua serba jasmani, natural. Tapi kerajaan Mesias ini dimensinya lebih tinggi. Itu sebabnya ini si Daud manggil ini Tuhan.
Karena ini dimensi surgawi nih, kerajaan surga ditegakkan di bumi. Kerajaan Mesias itu kerajaan surgawi. Ya. Kerajaan surga itu didoakan oleh Yesus kalau berdoa, datanglah kerajaanmu, maksudnya datang kerajaan Mesias surgawi itu, dimensi surgawi turun ke bumi, termanifestasi di bumi, sehingga bumi semuanya musuh-musuhnya ditaklukkan, sehingga bumi bergerak menuju bumi yang baru. Itu dia program Tuhan itu, dahsyat sekali. Ya, kerajaan Mesias akan turun. Kalau dalam kitab Wahyu simbolnya Yerusalem baru. Itu Yerusalem kota, itu pemerintahan itu. Kerajaan itu. Turun dia dari dimensi surgawi ke dimensi bumi. Termanifestasi baik kuasanya, nilai-nilainya, tujuan, misi, dan visi semua kerajaan itu turun. Karena memang Tuhan sudah janji, semua musuh akan taklukkan. Musuh terakhir itu maut ya. Dengan penguasanya, tentu penguasa maut itu iblis. Itu habis. Sehingga nanti Mesias itu menjadi semua dalam semua. Kristus menjadi semua dalam semua. Nanti saya mau bicara itu. Kristus. Sudah nangkap itu ya. Bahwa yang pertama, bahwa kerajaan Daud itu jasmani. Kerajaan Mesias spiritual. Makanya waktu Pilatus tanya sama Yesus, engkau raja? Yesus bilang, ya untuk itu aku datang ke bumi ini. Aku raja dalam dimensi spiritual. Tapi makanya Yesus bilang, kerajaanku enggak dari sini. Katanya kepada Pilatus, yang nggak ngerti, orang Yahudi aja nggak ngerti kok. Apalagi Pilatus, dia seorang politikus kan, orang Roma. Mana dia ngerti maksudnya itu. Tapi yang jelas Yesus ngomong itu, kerajaanku nggak dari sini. Artinya, kerajaanku spiritual. Ya. Nah, oke. Sudah jelas ini. Kita kembali lagi pengurapan aja sebelum nanti kita mau aplikasikan ini. Aplikasi ini harus hati-hati nih, karena dua kekristenan. Saya mau bicara ini. Jadi Daud, seorang pelayan Tuhan, diurapi dia 2 kali. Pertama pengurapan itu adalah ya penetapan Tuhan juga menjadi raja, tapi bukan berarti langsung dia memegang jabatan. Enggak. Diproses dia belasan tahun. Kemudian dia diurapi lagi oleh umat Tuhan dan akhirnya melakukan ministry sebagai raja. Nah, sekarang kita balik ke sini, ya. Yesus bilang kan, aku akan mendirikan gerejaku. Gereja itu alat atau orang yang akan menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Yang orang-orang komunitas yang dipanggil keluar untuk menghadirkan kerajaan sorga. Baik kuasanya, baik tujuan, misi, dan visinya, akhir yang akan menaklukkan segala sesuatu itu. Sampai Bapa menjadi semua atau Kristus menjadi semua dalam semua. Nah, bagaimana ini organisme atau gereja mula-mula ini? Apakah dia berbentuk kerajaan seperti kerajaan Daud? Ada rajanya yang jasmani, ada istananya yang jasmani, ada jabatan-jabatannya kayak Yoab itu jabatannya apa semua, panglimanya, atau ada bait sucinya yang semuanya ada begitu. Apakah gereja mula-mula yang Yesus bilang akan mendirikan gerejaku untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi itu, apakah ini sama dengan ini? Jauh sekali. Beda karena ini hanya simbol. Realitanya kesuruh lihat dalam organisme gereja mula-mula itu kerajaan surga yang dia itu misi, itu orang, itu gereja. Orang ya, untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi. Kuasanya, makanya kalau dibilang kerajaan surga sudah dekat, sembuhkan yang sakit, ini itu kan kuasanya bekerja, manifestasi daripada kerajaan surga di bumi. Yesus bilang kepada gerejanya ini, jangan diantara kamu disebut pemimpin ya, kata Yesus. Aku pemimpinmu. Artinya bukan tidak ada pemimpin, karena Yesus sendiri yang memberikan rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Yesus memberikan pemimpin, tapi itu bukan jabatan. Karena Yesus bilang jangan ada seorang pun di antara kamu jadi pemimpin, ya. Kalau pemerintah bangsa-bangsa kerajaan dunia ini memerintah atau menjalankan otoritasnya yang keras atas rakyatnya, kamu bukan demikian. Siapa yang paling besar di antara kamu harus betul-betul jadi budak, hamba, dalam arti yang benar ya. Jangan kayak manajer dalam kerajaan denominasi itu.
Bagaimana mau jadi hamba, orang dia yang bikin semuanya, asetnya juga punya dia, apa semuanya, dia bisa mencat sana mencat sini, gimana jadi hamba? Jangan bodoh lah ya. Itu bukan hamba itu, kalau pemimpin denominasi, itu tuannya, itu justru bosnya. Makanya nggak gampang juga ketemu sama dia. Ya, jadi inilah gereja mula, inilah dia yang orang-orang komunitas atau gereja yang Yesus mau bangun supaya menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi yang disimbolkan oleh kerajaan Daud. Nah itu ya, saya ulangin lagi ya. Inilah gereja mula-mula yang tidak ada jabatan di situ, tidak ada permainan uang di situ. Semuanya yang paling besar itu adalah hamba, budak ya. Tapi ini dipimpin roh semua sehingga menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Kerajaan sorga yang mana sih yang ini yang disimbolkan ini loh, kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu cuma simbol. Tapi kenyataannya kita tahu gereja organisme ini, gereja mula-mula pecah menjadi ribuan kerajaan-kerajaan kecil yang mirip dengan kerajaan Daud. Itulah denominasi. Denominasi itu ada Daudnya, ada rajanya di situ. Soalnya masuk aja datang ke satu gedung. Nggak lama kau akan ketemu. Mungkin dia ramah sama kamu karena kalau apalagi kalau kamu kaya ya tentu. Ya, di salam itu barangkali suruh duduk di depan. Karena itu aset kan. Saya ngomong ini bukan meledek ya, ini realita. Dan itu dibenci oleh Tuhan. Itu Yakobus bilang. Kalau ada seorang datang ke dalam pertemuanmu, kau lihat dia pakaiannya jelek, kau bilang, lu duduk sini selesai. Tapi kalau datang orangnya pakaiannya bagus, kaya apa? Silakan sini. Itu kebusukan. Itu banyak terjadi dalam gedung-gedung denominasi, banyak yang begitu. Saya sendiri pernah lihat kok. Datang seorang konglomerat. Para penatuannya langsung sambut. Lain itu kalau yang datang yang lain. Jadi gereja mula-mula ini yang menghadirkan kerajaan sorga ke bumi ini pecah menjadi ribuan kerajaan-kerajaan denominasi dengan yang mirip dengan Daud lah. Ada rajanya, ya ada istananya, ya tentu gedung-gedungnya itu yang besar-besaran. Semakin besar makin megah lah, makin megah. Semuanya adalah mirip lah kerajaan Daud dengan kerajaan denominasi ini mirip, ya. Dan kalau orang mau menjadi menjadi raja di sini, katakan mau melayani di sini, nah harus ada dua pengurapan itu juga. Pengurapan yang pertama ya mudah-mudahan itu benar dia dipanggil Tuhan. Pengurapan kedua dari organisasinya itu kayak saya. Ini saya langsung contohnya lah, saya supaya gampang ngejelasin. Saya juga pernah jadi katakanlah jadi raja, jadi pendeta di situ, ditabiskan secara resmi. Itu kerajaan itu namanya Pentecostal Holiness Church dari Amerika. Jadi mereka mendirikan, memperluas kerajaan mereka itu di Indonesia ini. Ya kebetulan kami ada tim dan punya pelayanan hasilnya. Nah kami datang ke sana, bilang bagaimana? Bisa nggak kami ini di ordain ya ditabiskan? Bisa dengan syarat belajar dulu. Ada yang belajarnya di Inggris lebih lama. Saya di Singapura 3 bulan. Dilatih dulu menurut aturan mereka. Saya itu bikin acara, kita akan ditabiskan. Resmi kita, ya, diurapi katakan. Diurapi oleh misionaris dari Amerika itu dan diberikan surat pengurapan atau apa ya, sertifikat lah yang menyatakan bahwa kalian, nah ini ada 3 kita harus ditabiskan, boleh melakukan sakramen di seluruh dunia. Kerajaan Pentecostal Holy Church ya baptisan kudus atau perjamuan kudus, pernikahan dan sebagainya. Itu adalah pengurapan organisasi, kalau saya bilang nggak apa ini namanya, pengurapan kerajaan denominasi kayak gitu ya. Saya ngerasain itu 10 tahun. Tapi kalau nah ini untuk ngebandingin, sekarang saya tahu bahwa itu salah ya oleh anugerah Tuhan lah. Karena nggak mungkin, kalau nggak karena kasih karunia Tuhan, saya akan hidup seperti pendeta itu sampai saya mati. Disitulah saya terus dalam kerajaan Pentecostal Holiness Church. Saya dapat gaji tentu dari situ. Saya dapat kemuliaan manusia. Saya dapat fasilitas-fasilitas juga lah, karena walaupun nggak banyak, ya. Jadi
itu katakanlah pengurapan kerajaan denominasi. Nah, saya mau bicara sekarang pengurapan yang kedua ya, pengurapan kerajaan yang membangun kerajaan surga itu, pengurapan. Kalau ini kan jelas ini saya membangun kerajaan Pentecostal Holiness Church, jelas itu. Saya tidak membangun tubuh Kristus, saya tidak membangun kerajaan surga di muka bumi, enggak. Saya membangun kerajaan Pentecostal Holiness Church. Itu sebenarnya katanya anak-anak pendeta kami dapat dana kok dari sana. Jelas itu. Kemudian oleh anugerah Tuhan, saya dibukakan mengenai bedanya ini. Engkau mau bangun kerajaanmu sendiri atau bangun kerajaan Kristus yang akan ditegakkan di muka bumi. Nah, ini penutupnya ini ya. Bagaimana caranya membangun kerajaan Kristus untuk ditegakkan di muka bumi ini? Ini nih, saya ambil satu ayat lah yang sering saya ini sebagai penutup ya. Di Kolose 2 ya. Ayat ini karena ini 2 kali pengurapan juga ini sebenarnya nih ya. Kolose 2 ayat yang karena gini ya, 17 dulu ya. Semuanya ini artinya semua bayangan ini perjanjian lama, kerajaan Daud, semuanya itu hanya bayangan. Realitanya, wujudnya ialah Kristus. Jadi Kristus ini adalah wujudnya. Kemudian kalau mau benar-benar membangun kerajaan Kristus di bumi, ini dia syaratnya nih. Ayat 18-19. Dikatakan di sini kalau kita sebagai pemimpin, dikatakan di sini sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Inilah pemimpin organisme itu. Urat-urat sendi-sendi, barulah dia bisa menerima pertumbuhan ilahinya. Bahasa terjemahan yang paling tepat itu mempertumbuhkan pertumbuhan Elohim, pertumbuhan Kristus di bumi. Nah, untuk bisa begini, saya harus ngerti Kristus dulu. Christ in you. Ya, batinnya. Kalau yang ini kerajaan denominasi, ini kerajaan lahiriah ini. Kelihatan dia kemuliaan manusianya, kelihatan dia jabatannya, kelihatan dia sekolahnya, kelihatan dia gedungnya, kelihatan. Makanya uang di sini bermain luar biasa. Uang, jabatan apa semua main di sini. Ya. Jangan bodoh lah. Saya juga lama 10 tahun saya resmi bangun kerajaan Pentecostal Holiness Church. Ya namanya di Indonesia ini nggak ada sinodenya. Kalau yang ini Kristus, Christ in you, dalam batinnya dia. Kristus itu yang pertama adalah harta, aset, ya. Berjalan dalam tanah liat itulah harta Kristus. Ya. Jadi hartanya dalam batin. Kalau yang ini hartanya jelas di luar. Kami punya aset juga, ada gedung, ada miliaran gedung itu sekarang. Ya di Kelapa Gading itu masih ada itu. Ada ketidakadilan juga di situ. Pokoknya ada lah, ya. Harta itu ya. Kemudian di sini Christ in you itu Kristus adalah hayat kita. Jika Kristus yang adalah hidup kita, kita menjalani Kristus hari pasari. Ibadah itu ibadah dalam Kristus. Kalau organisme ini ya, ikutin pimpinan Kristus dalam batin. Kalau yang ini enggak, ikutin peraturan. Oh, saya harus datang tuh. Saya tiap Senin, hari Senin libur. Ada aturannya udah, ada job desk-nya, ada semua. Ikutin aturan. Jangan ngomong saya dipimpin roh untuk hari ini nggak datang kantor. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ikutin aturan di sini pimpinannya, keteraturan apa aturannya. Karena kalau di sini aturannya Christ in you, ikutin pimpinan Kristus. Ibadahnya dalam roh. Kalau ini ibadahnya enggak, diatur semuanya. Udah. Bukan nggak ada mujizat ya, banyak di sini terjadi. Tapi maksud saya mau bedain dulu ini. Kemudian Kristus itu di sini kingdom. The kingdom of God is within you. Kristus di dalam ini, Kristus itu adalah kerajaan. Kerajaannya batiniah. Kalau yang ini kerajaannya lahiriah, ya. Kemudian Kristus itu adalah body dan head, tubuh dan kepala. Kristus kepala, Kristus tubuh. Itu semuanya dalam dimensi batiniah, bukan dalam jasmani ada di perut, di jantung saya, bukan begitu ya. Kemudian Kristus adalah the spirit. Jadi benar-benar kita hidup dalam roh, dipimpin roh, mendapat pewahyuan roh, dipersiapkan oleh roh, dibentuk oleh roh, begitu semua ya. Kemudian Kristusnya akan jadi all in all, dan Kristusnya adalah air hidup, sumber air hidup. Kristus dalam batin. Jadi saudara lihat gak bedanya? Sekarang pertanyaannya, saudara penutup. Apakah saudara dan saya membangun kerajaan denominasi atau kerajaan Kristus yang akan ditegakkan di bumi sebagai yang disimbolkan oleh kerajaan Daud? Yang mana? Kalau membangun kerajaan denominasi ini, engkau tidak akan ikut nanti pada waktu zaman berikut.
Karena di zaman berikut kerajaan sorga turun ke bumi ini, menaklukkan semuanya. Kalau di sini kalau saudara bangun kerajaan-kerajaan denominasi, kerajaanmu sendiri, dijamin firman Tuhan bilang Wahyu pasal 17:18, tidak ikut. Engkau perlu didisiplin lagi. Tapi kalau kita umat pilihan Tuhan ada di sini saat ini, memang nggak punya kemuliaan manusia, memang nggak ada hal-hal gedung lahir ya, memang nggak ada gaji, nggak ada apa-apa semua, uang dan jabatan nggak ada di sini. Karena di sini kita kemuliaannya Kristus dalam batin. Tapi nanti ketika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita juga akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Sekarang ini nggak ada kemuliaan, nggak apa-apa. Nggak ada kemuliaan manusia, nggak apa-apa. Yang penting kemuliaan Tuhan nanti. Haleluya ya. Amin.